Inilah Desa Mekar Mukti yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kol. Setiap pukul 6 pagi, para buruh tani berkumpul menunggu truk jemputan menuju kebun kol. Saya akan ikut bersama mereka. Ya, biasanya pada pukul 6 pagi seperti ini, ibu-ibu di Desa Mekar Mukti itu akan memanen ya Bu, memanen kol, dan biasanya mereka dijemput juga dengan truk. Ayo Bu, kita langsung naik aja ya Bu. Bismillah. Banana nih. Aduh. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km. Sehingga butuh 1 jam untuk sampai ke kebun kol. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa pegal. Menaiki truk ini gak gampang, ada tantangannya tersendiri. Misalnya kayak jalanan yang bebatuan seperti ini, ditambah jalanan yang terus menanjak dan berkelok-kelok membuat kami tidak seimbang. Makanya kami harus berpegangan pada truk, dan ini sakit sekali, makanya saya menggunakan sarung tangan. Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berada di depan selip dan tidak bisa menanjak. Jadi tidak hanya truk kami saja yang mengalami tersendatnya ketika melakukan perjalanan, dan ternyata di jalan ini memang seringkali truk-truk yang melewati jalur ini tersendat. Dan saya dengan yang lainnya mendorong kendaraan dengan memberikan sekam di tanah yang dilintasi ban agar tidak licin. Dan karena di sini infrastruktur jalannya sangat jelek sekali, bahkan hancur, biasanya para pengemudi truk ataupun mobil bak seperti tadi mereka mempersiapkan yang namanya sekam atau gabah agar ketika tersendat mereka langsung menaburinya di jalan supaya truk atau mobil bak tersebut bisa untuk jalan atau lancar. Setelah membantu mobil yang lainnya, saya kembali menaiki truk untuk melanjutkan perjalanan. Namun truk yang kami tumpangi juga mengalami selip dan tidak kuat menanjak. Lagi-lagi kami terpaksa harus turun untuk mendorong truk. Untuk mendorong truk juga kita perlu berhati-hati karena bisa saja bukannya truknya yang tergelincir, tapi kami yang tergelincir. Sesaat lega rasanya. Truk yang kami tumpangi bisa terbebas. Namun jalur tanjakan yang berlumpur masih panjang, membuat kami harus menarik kembali truk dengan tali tambang. Jadi kita harus berhati-hati kalau truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena pentalan batu atau tertabak truknya sendiri. Akhirnya sudah melalui jalan yang sangat rusak, dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kol. Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan, namun karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil saja yang dilebarkan. Begitu turun dari truk, sudah terlihat kebun kol yang siap dipanen. Akhirnya kami sampai juga di kebun kol milik Pak Wawan, seluas 4.000 meter. Dan kami pun langsung memetik kol. Salah satu tempat inilah Bulis dan pekerja lainnya menggantungkan hidup buat keluarganya.
kalau mainin kol kayak gini, Ibu kerja seharian dibayar berapa? Bayar 40. 40.000 Iya, seharian. sehari. 40.000 kan sehari Ibu nggak mencukupi kebutuhan. Nah, terus Ibu diam aja nih di Iya, rumah. diam aja di Terus rumah. makannya makan apa, Bu? Kalau kayak gitu kan nggak dapat uang. Kalau gimana lagi kalau nggak ada yang nyuruh panen engkol, ya ibu mau ngepanen apa yang nggak ada yang panen apa-apa. Ibu mah diam aja di rumah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Bulis juga tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa dipanen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanaman membuat para petani menjerit. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton saja. Padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 6 ton kol. Ditambah lesunya permintaan pasar, harga kol hanya berkisar 600 sampai 700 rupiah saja. Padahal seharusnya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini panen berapa kali, Pak? Setahun? Udah 2 kali. Oh setahun? Setahun, Oh setahun paling 3 kali. Jadi keluhan petani ini karena faktornya harga. Harga. Apalagi sekarang kan faktor jalan gitu. Faktor ya bermacam-macam lah. Kol yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Pekerja wanita diupah sebanyak 40.000 dan untuk pekerja laki-laki sebanyak 50.000. Namun upah tersebut bukan hanya memetik saja. Pekerja wanita juga harus mencabut batang-batang kol dan pekerja laki-laki harus menggotong kol ke tempat titik truk berhenti. Selanjutnya kol ditimbang untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirim ke pasar. Faktor jalan yang masih rusak dan jarak ke kota Cianjur membuat petani lebih memilih menjual ke arah Bandung. Selain kol, jeruk lemon juga tumbuh subur di daratan tinggi seperti Kampung Cirende, Kabupaten Cianjur ini. Saya akan membantu para ibu memetik jeruk lemon. Kebun jeruk lemon jenis California seluas 2 hektar ini adalah milik Pak Aceng. Jenis ini banyak disukai karena mempunyai rasa yang sedikit masam dan sangat segar. Bulis dan para ibu hari ini mengejar rejeki di kebun jeruk ini. Setelah berumur 3 tahun lebih, jeruk lemon dapat dipanen setiap 2 minggu sekali. Masa produktif jeruk lemon hingga 25 tahun. Lemon berwarna kuning yang siap panen. Satu pohon lemon bisa menghasilkan buah hingga 20 sampai 30 kg. Dengan luas lahan 2 hektar, setiap 2 minggu sekali bisa menghasilkan hingga 4 sampai 5 ton jeruk lemon. Namun kembali, permintaan pasar yang lesu membuat harga jeruk turun menjadi Rp7.000. Padahal seharusnya bisa mencapai Rp10.000 per kilo. Ya, sebagai buruh tani, Bulis dan pekerja lainnya dibayar Rp40.000 setiap hari. Dan mereka sering menganggur jika tak ada yang mempekerjakan. Setelah terkumpul, jeruk dimasukkan ke karung untuk kemudian dijual ke pasar. Bukan hanya pasien, jarak sekolah yang jauh membuat para pelajar terpaksa menumpang di atas tenda angkutan umum. Jadi di sini saya bersama anak-anak akan menunggu Elap karena kita akan mau pergi ke sekolah karena terlalu jauh. Nah, sekarang karena Elap ini penuh dan anak-anak harus ke sekolah, jadi mereka biasanya menaiki Elap di atas dan di sana saya mau coba buat ikut anak-anak. Pagi ini saya bersama anak sekolah menuju SD yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Cipelah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Satu-satunya SD yang paling terdekat dari Desa Mekar Mukti. Dan ini pun satu-satunya angkutan yang tersedia.
Mobil elf dengan kapasitas orang sampai 15-an ini hanya mengangkut anak-anak 2 kali saja di pagi hari, yaitu jam 5.30 dan jam 6 pagi. Naik di atas tenda atau runroof angkutan umum tentu berbahaya. Namun inilah yang sebagian anak-anak harus lakukan ketika bagian dalam mobil sudah penuh terisi. Bagian atap ini sebenarnya untuk meletakkan barang-barang. Namun apa daya, tekad untuk bisa tetap sekolah membuat anak-anak ini melupakan sejenak tentang bahaya. Rute terpendek menuju sekolah harus tetap ditempuh, meski dengan bertaruh nyawa. Jadi ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Dan kalau jalannya bebatuan seperti ini, pasti saya harus memegang yang cukup kuat karena bisa aja jatuh. Jadi kalau misalnya banyak anak sekolah yang duduk di sini, ini sangat bahaya sekali. Sungguh, saya sangat ketakutan berada di tenda angkutan umum. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Nah, jadi itu anak-anak memilih untuk tidak naik elf mungkin sepertinya karena menaiki elf ini cukup berbahaya, apalagi kalau sudah penuh seperti ini, karena saya aja harus pegangan yang sangat kuat untuk menahan supaya saya tidak jatuh. Akhirnya sampai juga, saya dan beberapa anak SD lainnya turun dan menuju ke sekolah. Sekolah yang dekat dan jalan yang bagus menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Terkait dengan anak-anak ini kan banyak yang rumahnya jauh dan mereka tuh harus naik elf, bukan di dalamnya tapi malah di atasnya. Itu pendapat ibu sendiri gimana sih? Sebenarnya saya juga khawatir ke anak-anak karena jarak ke sekolah itu terlalu jauh dan jalanan juga jelek. Jadi mereka bukan mungkin lagi terpaksa naik. Sebenarnya saya itu khawatir, takut ya kenapa gitu karena naik di atas truk dan apa itu elf itu.